Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan media PowerPoint kami yang berjudul mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Kami terdiri dari saya sendiri, Salsabil Fadila Firdaus, dan rekan-rekan saya Astrid Dea, M. Rafli, Sayyidah Aulia. Dan ini mengenai susunan materi yang kami akan bahas. Dalam Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia terbagi menjadi 6 poin, yakni Pancasila Prakemerdekaan, Pancasila Era Kemerdekaan, Pancasila Era Orde Lama, Pancasila Era Orde Baru, dan Pancasila Era Reformasi. Dan yang keenam adalah Pancasila Era Sekarang. Pancasila Prakemerdekaan. Dr. Rajman Wididioningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang kita kenal sebut BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. 5 dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yakni kebangsaan Indonesia dan nasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, peri kemanusiaan, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang 5 dasar yang diusulkan oleh Profesor Dr. Supomo, yakni yang pertama persatuan, musyawarah, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, keadilan rakyat. Terakhir usulan dari Mr. Muhammad Yamin. Yang pertama peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kebangsaan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini terjadi selama 20 tahun, dimulai dari Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga tahun 1966. Masa Orde Lama ini juga merupakan pencarian dari penerapan Pancasila dalam sistem kenegaraan. Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini ada 3 periode pada masa Orde Lama. Yang pertama ada periode 1945 hingga 1950, dan yang kedua ada periode 1950 sampai 1959, dan periode ketiga yaitu 1959 sampai 1966. Yang pertama saya akan menjelaskan periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila, mulai dari upaya-upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, hingga munculnya berbagai pemberontakan untuk mengganti ideologi bangsa ini. Pemberontakan yang terjadi pada periode ini yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang sering disebut PKI di Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan yang dipimpin oleh Musso ini bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia dengan ideologi komunis. Selanjutnya ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam DII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengganti ideologi bangsa ini menjadi syariat Islam atau mengganti Pancasila menjadi syariat Islam. Selanjutnya periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, Pancasila lebih ditekankan atau diarahkan kepada ideologi liberal, yaitu ideologi yang menekan hak-hak individu seperti kebebasan dan kesetaraan dalam hukum. Akan tetapi, pada penerapannya ideologi tersebut tidak dapat menjamin stabilitas pemerintah. Pancasila sebagai dasar negara tidak berubah pada sistem liberal ini. Akan tetapi pada penerapan nilai sila keempat masih belum berjalan dan terlaksana dengan sesuai. Mengapa? Karena di dalam sila keempat belum berjiwa musyawarah mufakat, melainkan pengambilan keputusan didasarkan terhadap suara terbanyak.
Dari segi politik, periode ini berjalan lebih baik dengan adanya pemilu untuk memilih anggota konstituante. Namun, konstituante gagal menjalankan tugasnya hingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan konstituante dan kembali memakai Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada periode terakhir di masa Orde Lama yaitu 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal juga dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berada di tangan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Pada masa ini, Presiden Soekarno dianggap menjadi otoriter karena ingin diangkat menjadi presiden seumur hidup. Ia pun menggabungkan paham nasionalis agama dan komunis, yaitu Nasakom, menjadi satu yang ternyata tidak cocok dengan NKRI. Di masa ini, kembali terjadi pemberontakan. Yang dimaksud adalah peristiwa G30 PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit dengan tujuan pemberontakan, yaitu mendirikan negara Soviet Indonesia dan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Itu tadi bagaimana perkembangan Pancasila pada masa Orde Lama. Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia bercita-cita melaksanakan Pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkannya TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila atau bisa disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa yang meliputi 36 butir. Pasal 4 menjelaskan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila atau bisa disebut dengan P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. P4 itu pun sendiri merupakan hasil tafsir tunggal Orde Baru terhadap Pancasila. Dijadikannya ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Nilai-nilai tafsiran Orde Baru selalu ditanamkan dalam benak masyarakat melalui doktrinasi. Melalui berbagai legitimasi hukum, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat legitimasi politik, menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai tameng pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya, menjadikan seolah Pancasila selalu identik dengan rezim Orde Baru. Di sini saya lupa menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto terdapat banyak penyelewengan yang dilakukan oleh Soeharto. Puncaknya adalah pada saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997, sehingga banyak demonstrasi besar-besaran yang ingin melengsarkan rezim Orde Baru. Adapun korupsi ataupun yang dilakukan oleh Presiden Soeharto antara lain adalah melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Ada juga terjadinya penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4 dan masih banyak lagi. Nah, pada periode 1959 sampai 1965, periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin, yang mana Soekarno itu menjadi lebih otoriter. Presiden Soekarno melakukan pemahaman Pancasila dan dengan paradigma yang disebut dengan Pusdek dan menyebabkan nasionalisme, agama, dan komunis, yang mana tiga sebab tadi itu ternyata tidak cocok dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya upaya-upaya untuk mengganti paham komunis oleh PKI. Pancasila Orde Baru. Pancasila Orde Baru. Pada Orde Baru ini bercita-cita melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang secara murni dan konsekuen pada tanggal 22 Maret 1978 yang ditetapkan dalam TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila yang meliputi 36 butir, dan pada pasal
4 menjelaskan, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara dan serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun di daerah, dilaksanakan secara bulat dan utuh. Nilai-nilai ini terdiri dari 36 butir dan dijabarkan kembali oleh BP7 Pusat menjadi 45 butir P4. Pikir mengenai Pancasila di era sekarang. Apakah di era zaman sekarang perjuangan nilai-nilai Pancasila masih dijunjung tinggi? Dengan perkembangan zaman, apakah memang benar nilai-nilai Pancasila luntur seperti orang-orang yang dibilang? Zaman bangku sekolah dasar dulu ada di kalimat yang sering terucap, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu merupakan kalimat-kalimat yang tidak asing bagi kita untuk didengar pada zaman dahulu. Namun di zaman sekarang, di zaman era digital, di zaman era milenial, apakah anak-anak yang nantinya menjadi generasi muda yang menjunjung tinggi negara kita, apakah masih mengenal kalimat tersebut? Contoh kasus sederhana penerapan contoh Pancasila di era sekarang di materi ini ya, yang kita sering lihat. Contoh kasus lain, banyak youtuber yang mewawancarai, yang memberikan pertanyaan kepada anak-anak yang nantinya menjadi generasi muda, seputar pertanyaan mengenai negara kita, negara Pancasila ini. Namun kebanyakan anak-anak sekarang tidak mengetahui materi yang seharusnya anak-anak tersebut mereka pahami. Namun yang mereka pahami merupakan hanyalah sebuah game online atau media sosial dan yang berkembang di zaman sekarang. Dari kasus-kasus seperti itulah kita sudah dapat melihat dan menarik kesimpulan bahwa lunturnya Pancasila di era sekarang dan pastinya benar menurut orang-orang di luar sana.